Ada ulama-ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang anti zikir dengan suara keras, yang mana ternyata ulama itu menetapkan akan kebolehan tersebut. Salah satu contohnya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini mungkin kita menganggap, atau sebagian kita ya, menganggap bahwasanya berzikir dengan dikeraskan setelah sholat fardu ini merupakan satu pendapat yang dianggap kurang pas begitu ya, atau mungkin dianggap itu merupakan satu pendapat yang tidak bisa diterima. Wallahu ta'ala alam, sebabnya apa kita tidak tahu, cuma memang itu yang beredar di sebagian orang, walaupun orang-orang ini tentu jumlahnya tidak terlalu banyak. Kita akan melihat sisi lain tentang amaliyah ini. Kalau mungkin sebagian kita antipati ya tentang amaliyah ini ya, yang mana ternyata sebagian ulama rujukan orang-orang yang antipati ini justru mentakrir dan menetapkan akan kebolehan tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan. Kadang orang yang mengikuti itu berbeda dengan orang yang diikuti. Orang-orang yang mengikuti ternyata kadang berbeda dalam beberapa masalah dengan para ulama yang diikuti. Salah satunya dalam masalah berzikir dengan zikir suara yang keras atau dikeraskan setelah sholat fardu, yang sebenarnya ini masalah yang ilmiah dan di video lain atau di tempat lain, di kajian-kajian lain sudah kita jelaskan secara terperinci masalah ini, yang mungkin kita akan jelaskan di lain waktu. Cuma dalam kesempatan kali ini kita hanya akan fokus kepada apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi, bahwa ada ulama-ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang anti zikir dengan suara keras, yang mana ternyata ulama itu menetapkan akan kebolehan tersebut. Salah satu contohnya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pengarang kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yang sangat terkenal itu. Kitab tafsir ini banyak dikaji oleh mereka-mereka kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang salah satu pendapat itu anti zikir keras, sangat antipati, mengatakan ini bid'ah, mengatakan ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata mereka ini mengkaji tafsir Ibnu Katsir, di mana pengarangnya Imam Ibnu Katsir menetapkan akan kebolehan hal tersebut. Coba kita lihat di kitab beliau yang berjudul Irsyadul Faqih ila Ma'rifati Adillatil Tanbih. Ya, saya ulangi, Irsyadul Faqih ila Ma'rifati Adillati At-Tanbih, jilid pertama halaman 137. Di situ disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, beliau membawakan beberapa hadis ya. Yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu ad-du'a'i asma'u qala jawfal laili al-akhir wa dubura sholati wa dubura as-sholawati al-maktubati, rawahu Tirmidzi wa hasanah wan Nasa'i. Disebutkan di situ dari Abu Umamah, di Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, doa di manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya paling diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, di tengah malam ya, dan di setiap akhir sholat fardu. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau membawakan satu hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita baca saja. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Ibrahim ibnu Muhammad qala haddatsani Musa bin Uqbah an Abi Zubair annahu sami'a Abdullah ibnu Zubair yaqul. Dari Imam Syafi'i berkata, Ibrahim bin Muhammad telah mengkabarkan kepada kami, kemudian dia berkata Musa bin Uqbah telah menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, sesungguhnya dia mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqulu bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'mah wa lahul fadl wa lahu ats-tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa apabila selesai salam dari sholatnya beliau mengucapkan dzikir tadi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus sampai akhir, sampai walau karihal kafirun. Kemudian yaqulu bi sautihil a'la. Ini ya yang perlu digarisbawahi atau wajhu al-istidlalnya di sini. Yaqulu bi sautihil a'la. Beliau mengucapkan dengan suara keras. Jadi Rasulullah SAW itu menurut sahabat Abdullah bin Az-Zubair mengucapkan dzikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai akhir itu bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang keras, dengan suara beliau yang dikeraskan. Nah, kemudian riwayat ini dikomentari oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, rawa Muslimun hadzal haditsa, ya. Hadis ini selain diriwayatkan Imam Syafi'i, ternyata juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan min bi sautihi al-a'la fa fihi dalalatun al-jahri bidzikri wad du'ai lit-ta'lim. Bahwa ucapan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Abdullah bin Az-Zubair yang menyatakan bahwasanya Rasulullah berzikir tadi, redaksi yang sudah kita sampaikan tadi itu dengan suaranya yang keras. Di dalam kalimat ini terdapat dalalatun, terdapat dalil akan dibolehkannya atau dianjurkannya untuk mengeraskan zikir setelah sholat fardu dan doa setelah sholat fardu li ta'lim, untuk pengajaran kepada jamaah atau makmum yang hadir sholat waktu itu. Nah, ini tegas sekali siapa? Pernyataan Ibnu Katsir, bahwasanya beliau membolehkan dan menjadikan hadis ini sebagai dalil. Jadi zikir dengan keras itu ada dalilnya, ya, dalilnya hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan dinyatakan oleh Ibnu Katsir sebagai dalil bolehnya untuk mengeraskan bacaan zikir dan doa, ya, setelah sholat fardu untuk mengajari manusia. Dan ini sudah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, berzikir dengan dikeraskan, suara keras dan doa dikeraskan itu juga diperbolehkan, bahkan dianjurkan apa? Li ta'lim, untuk mengajari manusia, untuk mengajari jamaah yang hadir sholat fardu. Secara tidak langsung ketika imam itu mengeraskan zikirnya yang kemudian diikuti oleh para makmum di belakangnya, itu secara tidak langsung mengajari mereka untuk melafadzkan dan mengajarkan zikir-zikir itu, termasuk doanya. Dan ini sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali, yang mana pengajaran model atau metode seperti ini adalah biasanya sangat efektif, ya. Itu faktanya di lapangan adalah seperti itu. Jadi bagaimana sekarang salah satu ulama ahli tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan rujukan sebagian teman-teman yang antipati dengan mengeraskan zikir, ya, ataupun doa setelah salat fardu, ya, ternyata beliau ini menetapkan bolehnya hal ini, bahkan menyampaikan dalil, ya, dalilnya juga sahih, ya. Apalagi yang menjadi sebab kita kemudian kita bersikukuh untuk menolak permasalahan ini, bahkan kadang-kadang sampai menyikapi permasalahan ini secara berlebihan, kadang sampai membid'ahkan, menyesatkan, bahkan bagaimana kadang sampai berani mengeluarkan saudaranya sesama muslim dari lingkup ahli sunnah wal jamaah karena perbedaan-perbedaan seperti ini, mensifati, melabeli dengan label-label yang buruk, ya, dengan syubhat, ahli bid'ah dan seterusnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi tambahan wawasan dan renungan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.